Perkenalkan, nama saya Azura Tuzara Dariwante dengan NIM 2101800076. Di sini kelompok kami akan menjelaskan apa itu cracking serta jenis-jenisnya, kemudian contoh kasusnya. Bagian saya akan menjelaskan apa itu cracking. Cracking adalah kegiatan membobol sistem keamanan komputer untuk tujuan kejahatan. Pelakunya disebut sebagai cracker. Kemudian bentuk kejahatan cyber ini cukup serius dan berbahaya karena dapat mencuri data dalam komputer, membocorkan informasi sensitif kepada kompetitor atau pihak yang tidak bertanggung jawab, atau menghancurkan sistem keamanan. Saya akan melanjutkan penjelasan materi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizka Mahfirah dengan NIM 2101800052. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cracking. Yang pertama ada cracking password. Cracker menggunakan berbagai teknik termasuk brute force attack dan dictionary attack untuk mencoba mendapatkan akses ke akun dan informasi pribadi pengguna. Yang kedua ada cracking software. Cracker melibatkan atau mengubah mekanisme perlindungan pada perangkat lunak berbayar sehingga orang dapat menggunakan program tanpa membayar lisensi yang sah. Yang kedua ada cracking game. Ini berarti cracker membobol permainan komputer untuk menghapus pembatasan dan memainkannya tanpa batasan atau biaya. Yang keempat, network cracking. Ini mencakup usaha untuk masuk ke dalam jaringan yang dilindungi seperti jaringan Wi-Fi tanpa izin. Serangan ini bisa merusak keamanan jaringan dan membahayakan data pengguna. Perkenalkan, nama saya Jari Ramadan, NIM 21018088. Dampak yang ditimbulkan: pencurian data, manipulasi data, tersebarnya virus, tersebarnya software ilegal, hancurnya sistem pertahanan komputer. Cara mengatasinya: menggunakan password yang kuat, memperketat sistem akses, meningkatkan sistem website, mengupgrade sistem keamanan, memilih dengan keamanan tinggi. Saya Abdul Hanif Akbar dengan NIM 2101800067. Pasal yang terkait: Pasal 32 ayat 1 UU ITE tahun 2008 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal ini mengatur tentang penggunaan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang. Pelaku harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan sebelum menggunakan informasi elektronik tersebut. Jika informasi elektronik milik orang lain diubah tanpa hak atau melawan hukum,
Pelaku berpotensi dipidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Selain diatur dalam UU ITE, perbuatan mengedit wajah orang untuk bahan lelucon termasuk perbuatan memodifikasi ciptaan yang melanggar hak moral pencipta dalam UU Hak Cipta. Pelaku berpotensi dipidana atas dasar tindak pidana penghinaan ringan berdasarkan KUHP dan UU 1/2023. Perkenalkan, nama saya Pujian Arwi Lubis, NIM 21018887. Di sini saya akan membacakan tentang contoh kasus. Seperti diketahui, Buniani sebelumnya didakwa telah mengunggah video Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Kepulauan Seribu 27 September 2016 di laman akun Facebook miliknya kala itu Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada unggahannya, Buniani mencantumkan keterangan berupa transkrip video pidato yang dianggap tidak sesuai dengan transkrip pastinya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Buniani terkait kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buni dianggap menghilangkan kata pakai etika Ahok berbicara soal surat Al-Maidah. Pada kasus ini Buniani telah menjalani persidangan sebanyak 19 kali hingga akhirnya dijatuhkan vonis hukuman penjara. Baik, dari semua penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, kami mendapatkan kesimpulan yaitu etika dan kepatuhan terhadap hukum dalam dunia digital sangatlah penting untuk menjaga integritas informasi dan melindungi hak-hak pengguna, dan pentingnya bertanggung jawab atas konten yang diunggah dan dibagikan di internet. Pasal 32 ayat 1 UU ITE yang menjadi dasar hukum dalam kasus ini menunjukkan bahwa perubahan, penyebaran, atau manipulasi informasi elektronik tanpa hak dapat berakibat hukum yang serius.